Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kita sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentunya jangan lupa setiap kalian keluar rumah gunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik dan jaga jarak, jauhi kerumunan agar kita terhindar dari bahaya COVID-19. Dan jangan lupa luangkan waktu untuk berolahraga agar imunitas tubuh kita makin kuat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 6 ya. Masih menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat. Pembelajaran 5 dan 6 untuk hari ini. Baik, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan baik-baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mengamati diharapkan kita dapat mengetahui keadaan masyarakat yang sejahtera. Kemudian dengan kegiatan berlatih diharapkan kita dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas. Lalu selanjutnya dengan kegiatan membaca diharapkan kita dapat mengetahui informasi dari teks non-fiksi. Selanjutnya dengan kegiatan berlatih diharapkan kita dapat membandingkan informasi setelah membaca judul teks dengan informasi setelah membaca teks dengan tepat. Lalu dengan kegiatan membaca teks berjudul Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga, diharapkan kita dapat menjelaskan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dengan kegiatan menulis diharapkan kita mampu menyebutkan pengalaman apa saja kita laksanakan ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Lalu tujuan selanjutnya dengan kegiatan mengamati poster, beberapa poster ya, diharapkan kita mampu menyebutkan ciri-ciri poster dengan tepat. Lalu dengan kegiatan berkreasi membuat reklame, diharapkan kita dapat membuat reklame yang berisi pesan-pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Nah, hari ini untuk tugas-tugas lumayan banyak ya, karena memang ini pembelajaran terakhir di tema 6 ya. Dan setelah ini nanti Bapak akan coba kita melakukan ulangan harian ya. Baik, kita mulai. Silakan buka buku kalian halaman 112. Setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia, coba sekarang kita lihat gambar yang ada di halaman 112 ya. Pertama, gambar anak yang sedang belajar ya. Nah, kita lihat mereka yang sedang belajar bersama. Yang kedua, kebebasan anak-anak untuk memeluk agama, ditandai dengan di belakang gambar kita lihat ada gambar gereja, pura, masjid dan lain-lain sebagai bukti bahwa Indonesia ini memiliki keragaman di bidang agama ya. Kemudian kita lihat
Ada gambar petani juga di sana yang sedang bercocok tanam atau panen padi ya. Lalu gambar terakhir ada sebuah keluarga yang sedang berolahraga. Nah, sekarang perhatikan. Apakah beberapa contoh gambar tersebut menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera? Ungkapkan pendapatmu dengan menuliskan dalam kolom berikut. Nah, ini bukan jadi Bapak tidak jadikan tugas ya. Nah, kalau kita melihat dari gambar-gambar yang tadi ya, mulai dari gambar anak yang sedang belajar, kebebasan memeluk agama, kemudian bercocok tanam, panen padi dan berolahraga ya. Itu menunjukkan bahwa orang di Indonesia ini sudah dapat dikatakan sejahtera. Tapi tentunya itu di sektor tertentu, bagian tertentu, tidak semua orang yang sejahtera. Hanya digambarkan di dalam gambar tersebut. Bagaimana kita sebagai penerus bangsa agar mencapai tujuan seperti itu, menjadi warga masyarakat yang sejahtera, tentu kita harus memulainya dengan belajar lebih baik ya. Kenapa harus belajar lebih baik? Karena dengan belajar lebih baik kita bisa mampu mengembangkan kesejahteraan kita nanti. Mulai dari satu, mampu membuat usaha sendiri. Ingat, orang sejahtera itu adalah orang yang mampu membuat usahanya sendiri, bukan orang yang ikut orang lain bekerja ya, tetapi orang yang mampu membuat pekerjaan sendiri. Nah, tetapi tanpa dengan menggunakan proses pembelajaran atau belajar, baik belajar apapun itu ya, dia tidak akan pernah sukses karena tidak mampu berpikir lebih tinggi. Seperti itu. Jelas ya? Kita lanjut. Udin telah memasuki masa pubertas. Udin tidak lagi anak-anak. Udin mulai bersungguh-sungguh dalam belajar. Udin ingin menjadi anak pintar supaya hidupnya sejahtera sehingga berguna bagi bangsa. Ingatkah kamu perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas? Lakukan kegiatan berikut. Perhatikan halaman 113 dan 114. Nah, ini Bapak minta tugas buat kalian ya, tugas buat kalian. Nah, yang pertama, carilah beberapa gambar tentang ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jika kamu anak laki-laki, carilah gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jika kamu anak perempuan, carilah gambar anak-anak perempuan pada masa anak-anak dan pada masa pubertas. Kemudian nanti setelah ada gambar tersebut, kalian gunting, lalu ditempelkan di buku tugas. Buat seperti ini, ya. Tuliskan keterangan di samping gambar, ya. Tuliskan keterangan di samping gambar, ya. Kemudian keterangan dapat berupa ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Misal nih, Bapak taruh gambar anak-anak nih. Ini untuk gambar anak-anak untuk halaman 113 ya. Kemudian ini keterangannya apa? Di sini keterangannya gambar anak-anak. Ciri-cirinya sebutkan 1, 2, 3, 4, terserah mau berapa cirinya. Ya, kalian cari tahu ya. Cari tahu apa ciri-cirinya. Begitu juga dengan halaman 114, itu fokus ke gambar anak yang sedang pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Ingat, kalau kalian laki-laki cari gambar anak laki-laki, tapi kalau perempuan cari gambar anak perempuan ya. Lalu buatlah kesimpulan. Perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas itu apa? Buat kesimpulan. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Masyarakat yang sejahtera berada dalam keadaan sehat tentunya. Kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat yang sehat diperlukan kerjasama. Siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat? Apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat yang sehat? Nah, untuk itu coba kita baca bacaan berikut yang ada di halaman 114.
bagaimana tentang pentingnya kerjasama. Oke? Silakan dibaca dan dengarkan, Bapak bacakan juga. Pentingnya kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Ingat, manusia adalah makhluk sosial. Artinya makhluk sosial ini pasti makhluk yang membutuhkan orang lain, ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah, karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga tentunya. Misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan secara rutin, memilih dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M, menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Tanpa kerjasama, masyarakat sehat tidak akan terwujud. Sama seperti sekarang, zamannya COVID. Kalau kita tidak bekerja sama untuk mencegah COVID ini, maka susah untuk dihindarkan. Bagaimana kerjasama? Kita kerjasama sama-sama menggunakan pengaman. Apa itu? Masker terutama, ya. Ketika di luar ruangan atau di dalam ruangan ketemu orang banyak. Tapi kalau sendiri nggak usah pakai masker, nggak apa-apa, karena tidak akan ada COVID kalau kita sendiri. Ya, jelas ya. Nah, kerjasama ini juga perlu Bapak jelaskan. Kita lihat contoh, Indonesia bisa merdeka karena adanya kerjasama, baik antara suku, agama, ras dan lainnya. Makanya Indonesia bisa merdeka. Contoh lain lagi, kalian bisa lihat sebuah sapu lidi. Bayangkan lidi yang satu biji saja, ya. Bayangkan lidi yang satu biji saja. Apa bisa menyapu dengan cepat? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Kenapa? Karena sedikit lidinya maka makin susah untuk menyapu. Tetapi kalau banyak lidinya segede tangan begini, untuk nyapu itu enak. Contoh lagi dengan menggunakan lidi, coba kita lihat. Ini bukti kerjasama, ya. Lidi tadi kalau cuma satu akan mudah dipatahkan, ya. Tetapi apabila lidi tadi disatukan menjadi banyak, coba saja patahkan, bisa atau tidak. Itu contoh dari kerja sama, ya, seperti itu. Atau kerjasama ini adalah wujud dari persatuan, ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke pembelajaran 6, ya. Jadi tugas di pembelajaran 5 itu ada satu saja tadi, ya. Membuat sebuah clipping, ya. Kalian cukup menuliskan mencari gambar anak-anak laki-laki atau perempuan sesuai dengan kalian, ya. Apakah laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki mencari gambar laki-laki, kalau perempuan mencari gambar perempuan. Tapi ada dua gambar, gambar masa kanak-kanak dan masa pubertas, ya. Jelas, ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 6. Masyarakat sejahtera menjadikan negara kita kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara tentunya. Sore itu, Udin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar dan menemui ayahnya yang sedang duduk sambil melihat telepon genggam. Ternyata ayah Udin sedang membaca berita tentang kesadaran membayar pajak tepat waktu. Kita lanjut.
Kemenag Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga oleh Gentur Rahmat Indriadi 7 Mei 2017. Oke. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Nah, kalau zaman dulu sebutannya bukan pajak tetapi upeti, ya, kurang lebih sama sebenarnya, upeti atau nah, karena kita zamannya sudah berubah, zaman kepresidenan, sistem pemerintahannya, maka disebut dengan pajak, ya. Di Indonesia setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kecuali ditentukan dalam undang-undang instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai. Dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga, penghargaan ini diberikan di Pendopo di Payuda Adigraha pada hari Rabu tanggal 4 bulan Februari 2015. Bersama dengan penghargaan beberapa kategori lainnya. Bupati Banjarnegara Sutejo Slamet Utomo menyampaikan, pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama, tepat waktu dan tepat jumlah. Setiap wajib pajak, baik perorangan maupun instansi, dapat menyampaikan laporan pajak melalui kantor pelayanan pajak atau melalui e-filing, electronic filing, ya. Program e-filing merupakan sistem terbaru dari Direktorat Pajak Jenderal Pajak, ya, melalui internet dan email pribadi untuk melaporkan pembayaran pajak. E-filing membuat pembayaran lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke kantor pelayanan pajak. Selain apresiasi bagi wajib pajak yang teladan di kabupaten, dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa Direktorat Pajak Kanwil 2 mendapatkan penghargaan juara 1 dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara nasional. Penghargaan itu diperoleh dikarenakan target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat mencapai dan terlampaui secara jumlah dan juga tepat waktu. Yoyo Satyo Utomo, Kepala Kantor Wilayah 2, menyampaikan, dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan, 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkatkan. Namun yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Target pendapatan pajak tahun 2015 Kanwil 2 Jawa Tengah naik sebesar 7,8%. Kepala Kemenag Banjarnegara yaitu Farhani menyampaikan bahwa penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenag dan dorongan dari berbagai pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor Wilayah 2 Jateng, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda, Setda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara dan KPP Cilacap serta KPP Kebumen, kemudian KPP Banyumas, lalu kepala dinas atau instansi vertikal, camat, pengusaha, kepala desa dan undangan wajib pajak yang mendapatkan penghargaan.
Oke. Nah, dari bacaan tersebut, coba perhatikan baik-baik di buku kalian halaman 119. Teks di atas merupakan teks non-fiksi atau nyata ya, yang memiliki judul. Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandingan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, kita lihat. Nah, kira-kira informasi yang didapat dari judul bacaan itu kira-kira apa? Coba perhatikan. Judulnya adalah Kemenak Banjarnegara Raih Penghargaan. Nah, kemudian informasi yang didapat setelah membaca teks itu kira-kira apa? Nah, ini ditulis di sini. Lalu kesimpulan informasi dari judul dan isi teks sama atau tidak sama? Kalau sama tulis sama, kalau tidak tulis tidak. Ya? Oke. Kita lanjut. Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negara itu sendiri. Contohnya, ketika seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Dampak bagi dirinya sendiri adalah ia akan merasakan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya karena pembangunan berbagai fasilitas dari iuran pajak yang telah ia bayarkan. Lalu, bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu contohnya. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang lainnya antara lain mengikuti upacara bendera di sekolah, mengikuti kegiatan keagamaan, ya, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Apa pengalamanmu ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pengalamanmu dalam bentuk tulisan di kolom berikut ini. Oke. Ini tugas ketiga buat kalian. Coba pengalaman apa saja yang kalian pernah alami yang merupakan tanggung jawab kalian sebagai warga negara. Silakan tulis di sini ya. Oke, kita lanjut. Mari berdiskusi. Bentuk kelompok. Oke, kita lewati karena kita belajar di rumah. Jadi tidak bisa ya kita membentuk kelompok ya. Ini untuk yang diskusi ini kita lewati saja. Oke, kita langsung ke sini ya. Perhatikan buku kalian halaman 121 ya. Amatilah gambar berikut. Jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Gambar di atas menunjukkan contoh poster termasuk reklame media visual. Unsur reklame media visual yaitu beberapa gambar dan tulisan. Bagaimana ciri-ciri poster menurutmu? Tuliskan dalam kelompok berikut. Oke, ini tugas keempat. Ya, tidak banyak tapi ada setiap step tugas itu ada tugas sendiri, ada keempat. Maka dari awal tadi Bapak sudah sampaikan bahwa hari ini tugasnya lumayan banyak ya. Ini tugas keempat ya buat kalian. Coba cari informasi ya, bagaimanakah ciri-ciri poster yang baik itu seperti apa. Oke? Jelas? Kita lanjutkan. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana dengan isi berupa himbauan kepada pelajar? Amatilah langkah-langkah pembuatan poster berikut. Poster yang akan dibuat berikut berisi pesan supaya taat pada peraturan menjaga kebersihan sekolah. Kita lihat bagaimana sistem pembuatan poster. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pada gambar berikut. Kita lihat, ada kuas apabila diperlukan, kemudian kertas, pewarna itu terdiri dari pewarna biasa, ya, krayon. Boleh juga cat air atau cat minyak, cat
cat minyak ya, untuk cat lukis khusus ini ya dibuat. Jangan lupa ada pensil dan penghapus ya, itu harus disiapkan untuk nanti kalian membuat pola awal ya. Lalu langkah yang kedua dilakukan adalah buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Nah, kalian boleh menjiplak ini ya, buatlah di buku gambar nanti. Kemudian sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis menggunakan spidol atau krayon. Beri pewarna tentunya ya, agar menarik. Tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Nah, seperti ini ya. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjadi tanggung jawab bersama lingkungan sekolah, bersih nyaman bagi warganya. Lalu warnai gambar poster sehingga tampak menarik seperti ini. Oke, jelas ya. Nah, sekarang tugas yang terakhir yaitu tugas kelima buat kalian hari ini. Coba buatlah poster ya. Buatlah poster sederhana yang berisi pesan untuk melaksanakan sebuah tanggung jawab. Ya. Nah, judulnya salah satu aja, boleh pilih judul. Apakah pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan tanggung jawab di sekolah, pelaksanaan tanggung jawab di kehidupan masyarakat, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara, dan seterusnya. Boleh yang mana saja, tetapi berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan kita ya. Itu tugas yang kelima. Nah, Bapak rasa untuk hari ini kita cukupkan. Nanti setelah tugas-tugas ini kalian kumpul, dipoto ya, setelah dikerjakan dipoto, ingat dipoto. Hari ini banyak tugasnya, ada 5, dipoto lalu dikirim ke Bapak ya. Setelah itu Bapak akan kirim soal ulangan ya, ulangan harian ya, melalui Google Formulir. Bapak akan kirimkan Google Formulir ke kalian untuk dikerjakan ya setelah menyelesaikan tugas ini. Baik, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.